terjadi perang harga di dunia konveksi, bagaimana cara menghadapinya agar kita menjadi pemenang? Ini kuncinya. Sahabat Tektona, jumpa lagi di dalam channel saya yaitu Deden Tektona yang seperti biasa membahas tentang dunia perkonveksian agar dunia konveksi kita semakin maju, tumbuh, dan berkembang. Sahabat Tektona, di dalam dunia konveksi sama di dunia bisnis yang lainnya selalu ada yang namanya perang harga. Tapi apakah itu baik untuk perusahaan kita? Sahabat semuanya, di dalam kenyataannya bahwa selalu ada banting-bantingan harga, murah-murahan harga, kemudian juga disebut juga perang harga, siapa yang murah itu yang menang. Apakah demikian? Tidak, sahabat semuanya. Tidak selalu barang yang harganya paling murah itu yang akan menjadi pemenangnya. Tapi kan kenyataannya konsumen selalu mencari barang yang murah, yang lebih murah, barangnya bagus, apalagi apabila menemukan barang yang sama tapi harganya berbeda, tentu konsumen akan mencari yang lebih murah. Sahabat semuanya, apabila kita menjual barang produksi kita lebih murah dari yang lain, belum tentu itu akan memenangkan. Karena persaingan harga yang menurunkan harga lebih murah mengurangi keuntungan. Selain itu juga lama-kelamaan akan menimbulkan kerugian. Untuk itu, saya akan membagikan tips bagaimana agar kita bisa terhindar dari perang harga tersebut. Sahabat semuanya, untuk menghindari perang harga yang akan merugikan, ada sedikitnya yaitu 5 hal yang perlu diterapkan oleh kita. Apa saja? Yang pertama, kita harus bisa menambahkan nilai atau value pada barang yang kita jual, sahabat semuanya. Apa saja? Seperti misalnya dari kegunaannya, dari kualitasnya, dari manfaat dipakai saat dipakai seperti itu. Misalnya fiturnya lebih baik, kemanfaatannya lebih baik. Misalnya orang lain sakunya hanya berbentuk biasa-biasa saja, maka kita berikan tambahan nilai. Mungkin sakunya ada yang variasinya, ada fungsinya, sletingnya lebih bagus, seperti itu jika memakai sleting. Itu yang pertama adalah berikan nilai tambah dari produk yang kita buat. Kemudian yang kedua adalah kita harus kreatif dan inovatif di dalam pemasarannya. Bagaimana? Seperti misalnya kita kreatif menggunakan media-media yang ada, fotonya bagus, kemudian juga view-nya bagus, tampilannya keren, modelnya oke, atau juga kita bisa menambahkan beberapa tips di dalam marketing tersebut. Misalnya salah satunya produk kemeja kita atau baju kita tambahin dengan flyer yang menunjukkan bagaimana cara merawat baju yang baik agar lebih awet, bagaimana cara mencuci yang baik, bagaimana cara menjemur yang baik, seperti itu. Atau misalnya juga di dalam pemasaran yang kreatif itu adalah bahwa di dalam produk tersebut kita sisipkan produk yang kecil tapi bermanfaat untuk konsumen, seperti itu misalnya. Jadi di dalam pemasarannya kita harus bisa kreatif dan inovatif. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah apabila kita offline, kita mencari lokasi yang baik, yang strategis, kemudian juga yang relatif mungkin saingannya tidak terlalu banyak di situ. Atau di dalam online juga seperti itu. Kita tidak kita tidak terjebak di dalam marketplace yang memang banyak sekali saingannya umum, tapi kita bisa mencari tempat yang memang jarang sekali ditemukan hal-hal yang memang serupa dengan kita umpamanya. Artinya kita pemilihan lokasi penjualan online ataupun online adalah tempat yang strategis, yang bagus, yang memiliki nilai plus. Apabila online, kita bisa membuat satu konten yang bagus, yang kreatif, kemudian juga tempatnya yang eksklusif misalnya. Kemudian juga apabila offline, kita mencari tempatnya yang baik, tidak yang kumuh, kemudian juga tempatnya yang bagus, itu seperti itu. Oke, sahabat semua. Kemudian tips yang keempat adalah kita harus bisa memuaskan konsumen. Dekati pelanggan, puaskan pelanggan, maka berapapun harganya, apabila konsumen puas akan dibelinya.
Kadang-kadang nih sahabat semuanya, banyak sekali konsumen yang tidak mempermasalahkan harga, yang penting puas, yang penting bagus, yang penting servisnya seperti itu. Itu sahabat semuanya. Dan yang terakhir, yang kelima adalah bahwa kita harus bisa membuat sesuatu yang baru. Mungkin produk baru, kita menciptakan sesuatu yang baru yang orang lain belum ada, orang lain belum membuatnya. Maka di saat kita bisa menciptakan produk yang baru, manfaatnya baru, kegunaannya juga luar biasa banyak, kemudian juga desainnya bagus, oke, itu akan diminati oleh konsumen kita. Dan tentunya dengan demikian kita akan bisa terhindar dari perang harga yang murah-murah. Kalau kata bahasa Sunda Mas sahabat semuanya, semakin murah semakin untung belum tentu baik untuk perusahaan kita. Maka kita bisa mencoba 5 tips tersebut agar kita bisa terhindar dari perang harga yang kadang-kadang tidak masuk akal, tidak normal, semakin murah dan murah orang lain, murah-murah gila-gilaan, sehingga akan merugikan diri kita sendiri. Itu tips dari saya, semoga bermanfaat untuk para pelaku konveksi di tanah air. UMKM konveksi maju terus, selalu berkarya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tektona, kami semua sahabat Tektona, kami siap bekerja